Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Jenggisala Saragi, NPM 2208260182. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nefrolitiasis. Jadi yang pertama, nefrolitiasis memiliki definisi yaitu akibat dari pembentukan dan penumpukan berbagai mineral ataupun garam mulai dari ginjal hingga ke kandung kemih di dalam urin. Untuk faktor risiko dan etiologinya biasanya mengenai usia pada orang usia 25-50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki karena memiliki hormon testosteron yang lebih tinggi daripada wanita. Kemudian ada riwayat dehidrasi, penggunaan obat-obatan tertentu seperti suplemen kalsium, vitamin C dosis tinggi, faktor makanan yang dikonsumsi seperti tinggi kadar oksalat, asam urat, dan kadar garam, dan juga memiliki riwayat batu ginjal pada keluarganya, memiliki perubahan pH urin, yaitu banyak kalau batu kalsium karbonat yang banyak pH tinggi dan juga batu asam urat dengan pH yang rendah. Dan juga adanya imobilisasi yang menyebabkan kalsium terlepas ke dalam darah dan tersaring di ginjal. Dan kita masuk ke gejalanya. Yang pertama biasanya pasien akan merasakan nyeri hebat pada bagian pinggang yang tidak membaik dengan perubahan posisi dan dapat disertai penjalaran di daerah perut sampai ke selangkangannya. Dan juga nyeri saat buang air kecil, hematuria atau darah pada urin, kemudian dirasakan dengan demam dan menggigil, distensi abdomen, mual atau muntah, dan anuria. Untuk diagnosanya, biasanya dokter akan menanyakan mengenai keluhan yang dirasakan pasien saat ini, apakah ada riwayat kencing berpasir atau berwarna kemerahan, kemudian pasien apakah memiliki riwayat penyakit diare kronis, asam urat, ataupun diabetes, riwayat batuk saluran kemih baik pribadi maupun di keluarganya, dan juga pola kehidupan sehari-harinya. Untuk pemeriksaan fisiknya seperti biasa kita lakukan TTV atau tanda vital, kemudian pemeriksaan head to toe. Untuk spesifikasinya bisa dilakukan balotemen test, palpasi suprapubik yang akan ditemukan positif, tapping pen yang akan ditemukan positif. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya biasanya dokter akan menyarankan ronsen BNO, itu kan memperlihatkan sebagian batu ginjalnya. Kemudian bisa juga dilakukan urografi ekstrateori. Ini untuk memastikan diagnosa dan menentukan ukuran serta lokasi batunya. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan USG ginjal, itu untuk mendeteksi perubahan obstruksi seperti hidronefrosis, unilateral atau bilateral, dan melihat batu radiolusen yang tidak tampak pada foto BNO atau BNO-HVP. Bisa juga dilakukan kultur urin. Di sini fungsinya untuk memperlihatkan adanya piuria atau tanda infeksi pada saluran kemihnya. Kemudian bisa dilakukan koleksi urin 24 jam. Di sini berfungsi untuk menentukan tingkat ekskresi kalsium oksalat, fosfor, dan asap dalam urinnya. Kemudian yang terakhir bisa dilakukan pemeriksaan kadar protein darah, yaitu untuk menentukan kadar kalsium bebas yang tidak terlihat di dalam protein. Kemudian kita masuk ke tata laksananya. Biasanya bisa kita berikan untuk farmakoterapinya, kita berikan untuk nyerinya paracetamol 500 mg 3 kali sehari, dan juga obat penghambat alfa seperti tamsulosin 0,4 mg 1 kali sehari. Untuk non farmakoterapinya bisa kita edukasi dengan menyarankan minum air setidaknya 1,5 liter air setiap hari, menghindari berbagai pantangan batu ginjal seperti mengonsumsi makanan tinggi oksalat, garam, dan gula. Kemudian untuk tata laksana non farmakoterapinya bisa kita lakukan ESWL atau extracorporeal shock wave lithotripsy. Itu merupakan lithotripsy dengan gelombang kejut yang nantinya akan mencegah batu menjadi ukuran lebih besar, jadi dia berfungsi untuk memperkecil ukuran batunya. Kemudian bisa kita lakukan PNCL atau percutaneous nephrolithovalasi, itu merupakan tindakan menggunakan seperti endoskopi atau endurologi yang nanti memasukkan alat endoskopi ke dalam lises melalui insisi pada kulit yang akan mengeluarkan batunya dengan cara dipecahkan agar menjadi ukurannya lebih kecil, jadi lebih mudah untuk dikeluarkan. Untuk komplikasinya biasanya bisa menyebabkan kerusakan destruksi parenkim renal, kemudian bisa nekrosi tekanan, obstruksi oleh batu, bisa terjadi hidronefrosis, kemudian bisa terjadi perdarahan akibat dari pergesekan batu di saluran kemih, kemudian bisa menyebabkan rasa nyeri hebat, dan juga bisa terjadi infeksi akibat lukanya tadi. Jadi sekian dari saya mengenai nefrolitiasis. Atas kekurangan dan kurangnya penjelasan dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.